Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa lagi dengan sahabat Saga Tani Channel dimanapun berada. Sore hari ini saya berada di lokasi penanaman jagung saya atau di kebun penanaman jagung saya. Alhamdulillah sampai hari ini atau sampai detik ini tanaman jagung saya ini berada pada umur kurang lebih antara 75 sampai 80 hari. Dan inilah penampakannya. Ini bagi saya sangat memuaskan sekali sahabatku dimanapun berada. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana cara menanam jagung dengan baik dan benar agar pertumbuhannya tetap menghijau dan buahnya tetap akan besar-besar walaupun jarak tanamnya ini mepet. Apalagi jarak tanam yang saya pakai ini adalah jajar legowo. Jajar legowo bisa dilihat. Jadi saya lakukan penanaman ini dengan memakai jarak tanam jajar legowo. Jadi 30 kali 20 kali 80. Ini bisa dilihat kawan-kawan. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya tetap bagus dengan metode atau pengalaman yang kami pakai dari kemarin-kemarin, karena memang saya selalu mengadakan uji coba. Jadi memang saya memang terbilang orang yang selalu mengadakan uji coba, karena saya selalu penasaran bagaimana supaya peningkatan hasil daripada tanaman jagung kita ini lebih dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya saya melakukan testimoni, dan testimoni itulah yang saya aplikasikan di kebun saya, dan alhamdulillah sangat sukses. Dan ini saya melakukan penanaman jajar legowo. Jadi ada 30 kali 20 kali 80, tapi ada juga yang 30 kali 35 kali 20 gitu. Ini bisa dilihat, dan ini tanamannya tetap menghijau. Ini sampai ke sana, ujung sana. Alhamdulillah sampai di ujung sana. Nah, baiklah saya jelaskan sedikit. Mohon disimak dengan baik-baik bagaimana cara memperlakukan daripada tanaman ini sehingga tetap menghijau, tetap subur, dan buahnya tetap besar sampai detik ini pada saat umur sudah mencapai kurang lebih 80 hari. Nah, pertama-tama sahabat-sahabatku dimanapun berada, ini waktu saya menanam, saya melakukan pencampuran bibit dengan memakai produk yang namanya Standard Top. Jadi silakan sahabat-sahabat tani mencari ada produk yang namanya Standard Top. Itu dari kalau saya tidak salah memang dari produk PT BSF, dari BSF. Itu kalau saya tidak salah dari Jerman, dan itu produk namanya Standard Top dan banyak dijual-jual di pasaran gitu. Dan harganya 50.000 per botolnya. Jadi 50.000 per botolnya. Dalam satu botol itu 25 ml, karena dalam untuk pencampuran bibit dalam satu botol itu dicampur dengan 5 kilo bibit. Jadi per 5 ml untuk 1 kilo bibit. Inilah yang saya lakukan. Jadi kenapa kita lakukan pencampuran bibit seperti itu? Karena di dalam Standard Top itu ada beberapa macam kandungan yang sangat dibutuhkan tanaman jagung kita untuk cepat pertumbuhannya. Karena di dalamnya memang mungkin memakai seperti yang sangat baik sekali untuk pertumbuhan jagung. Kemudian di dalam juga mengandung racun untuk hama-hama yang akan merusak benih jagung kita yang kita tugal ke dalam tanah itu. Dan ini bisa dipastikan dijamin pertumbuhannya ketika kita pakai Standard Top itu bisa dijamin sampai kurang lebih antara 25 hari. Dan ini pertumbuhannya langsung menghijau. Ini terbukti di
saya ini bukan cerita kong kali kong saja, tapi karena ini memang saya sudah buktikan di kebun saya. Dan ini setiap saya menanam memang saya pakai standar top untuk pencampuran bibit. Nah, untuk pemupukan pertama memang saya pakai Ponska, saya tidak pakai dengan pupuk lain. Kenapa? Karena di daerah saya ini rawan dengan penyakit yang namanya busu batang. Rawan dengan penyakit yang namanya busu batang itu. Jadi saya itu hanya memakai pupuk Ponska saja. Nah, ketika umur 15 atau 20 hari saya sudah taburi dengan Ponska, dan dosis yang saya pakai itu dalam satu genggaman saya itu saya cuma hanya memakai paling banyak 5 pohon dalam satu genggaman saya. Itulah dosis untuk saya tidak tahu dengan teman-teman, tapi dosis yang saya pakai dosis seperti itulah. Dan saya cuma hanya memakai pupuk Ponska. Ya. Jadi ingat baik-baik, simak baik-baik bagaimana penjelasan saya, sehingga kenapa jagung saya tetap subur seperti ini, tetap menghijau walaupun baru satu kali pemupukan sampai detik ini. Baru sekali pemupukan pada saat mulai dipupuk pada saat umur 15 sampai 20 hari. Jadi itu pemupukan pertama. Kemudian setelah mencapai umur 45 hari saya melakukan penyemprotan dengan memakai produk Antrakol. Jadi saya memakai penyemprotan dengan memakai produk yang Antrakol. Kenapa saya pakai Antrakol? Karena Antrakol itu mengandung 2 hal yang sangat dibutuhkan tanaman. Pertama, untuk anti jamur. Itu pertama. Yang kedua, itu memang sudah mengandung pupuk. Nah, jadi 2 hal yang dikandung dalam Antrakol itu ketika diaplikasikan di jagung, maka itu sangat baik untuk jagung, baik pertumbuhannya juga untuk menghambat perkembangan jamur yang akan merusak tanaman kita, yang dimana kita tahu bahwa jamur-jamur inilah yang paling momok terbesar bagi kita para petani jagung untuk menanggulanginya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Antrakol kita bisa meminimalkan daripada serangan busu batang tersebut. Nah, itu pada saat umur 45 hari. Yang kemudian pada saat umur 50 hari, dimana kita tahu bahwa di saat umur 50 hari itu sudah keluar bunganya atau bunga jantannya, otomatis dipastikan bahwa ketika sudah keluar bunga jantan berarti sudah keluar buah. Nah, sesuai dengan testimoni saya beberapa kali yang saya lakukan uji coba, ketika pada fase seperti itu kita kasih pupuk yang banyak, maka yakinlah bahwa buah pasti akan besar. Walaupun batangnya agak kecil-kecil, tapi insya Allah buahnya akan besar-besar. Karena memang saya sudah pernah melakukan tes-tes seperti itu, dan inilah yang sehingga saya aplikasikan sendiri di kebun saya. Seperti itu, dan seperti itulah yang saya ajari teman-teman di daerah sini ketika menanam jagung. Begitu. Dan itu saya lakukan pada umur 55 hari. Dan pada saat umur 55 hari berarti semuanya, artinya jagung itu sudah keluar bunga jantan dan buahnya. Jadi seperti inilah perkembangannya. Alhamdulillah saya sudah melakukan pemupukan 2 kali. Kemudian saya melakukan perempelan. Ya, saya lakukan perempelan karena kenapa saya lakukan perempelan seperti ini, supaya pupuk yang saya berikan ke jagung kemarin itu bisa maksimal diserap di buah. Karena yakinlah bahwa daun yang dibawa buah itu sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi untuk perkembangbiakan buah. Nah, jadi harus dirempel supaya nutrisi itu akan jauh lebih banyak diserap oleh buah jagung tersebut.
Kemudian kegunaan yang kedua adalah tikus atau hama tikus yang menyerang daripada tanaman buah jagung kita itu bisa diminimalkan, insya Allah. Jadi itulah kegunaannya, sahabat-sahabatku. Ini sebenarnya saya belum selesai melakukan perempelan karena waktu ini ya banyak hal yang kegiatan yang kita lakukan sehingga kita belum selesai melakukan perempelan. Nah, seperti ini kondisinya, bisa dilihat ini sangat subur sekali dan ini tetap menghijau. Insya Allah saya yakin jagung saya ini akan tetap hijau daunnya sampai umur 115 hari nantinya. Karena ini memang hal yang memang kita lakukan dan memang kita sudah testimoni beberapa kali, sahabatku. Jadi seperti ini. Saya dilihat alhamdulillah pertumbuhannya sangat baik sekali. Ini yang sebagian belum saya rempel, ini baru sebagian kecil yang saya rempel. Jadi oke, mungkin sampai di sini dulu ya apa yang saya jelaskan. Mohon maaf ketika ada hal yang salah, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari salah. Tapi apa yang saya jelaskan ini, itu yang saya lakukan di sini di kebun saya, dan seperti inilah hasil yang sahabat-sahabatku lihat semuanya, apa yang saya lakukan tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.